Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Saputra. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Dan di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang multi level marketing yang lebih dikenal dengan MLM. MLM adalah sebuah sistem penjualan langsung di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapatkan imbalan bonus. Bonus tersebut bisa diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur. Karena dipercaya dapat memberikan keuntungan yang cukup besar kepada perusahaan, berbagai jenis barang marak dipasarkan dengan menggunakan sistem marketing atau pemasaran. Pola MLM biasanya yaitu perhiasan, program komputer atau minuman suplemen, dan kosmetik, dan kaset-kaset islami, dan lain-lain. Semenjak pemasaran barang pola MLM masuk ke negeri-negeri Islam, para ulama telah berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat pertama, MLM hukumnya mubah atau boleh. Ini merupakan pendapat lembaga fatwa Al-Azhar Mesir. Alasannya karena dianggap sama dengan samsara atau perantara antara penjual dan pembeli. Dan pendapat kedua, MLM hukumnya tidak boleh atau haram. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Juga fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi dan keputusan Lembaga Fikih Islam di Sudan dan fatwa Pusat Kajian dan Penelitian Al-Imam Al-Albani Yordania. Menurut Sami Al-Sawalim, Direktur Pengembangan Keuangan Islam di Islamic Development Bank Jeddah dan bekas anggota Dewan Syariah Bank Al-Raji Riyadh, dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa MLM adalah perpanjangan dari piramid scam atau letter chain pengiriman uang secara berantai yang berasal dari Amerika. Dan ide asas kerja MLM adalah yaitu contohnya A. Menyerahkan uang sebanyak 1 juta kepada sebuah perusahaan dengan harapan mendapatkan bonus yang jauh lebih besar dari nominal uang yang dibayarkan ke perusahaan tersebut. Agar A mendapatkan bonus, dia harus mencari 2 orang yang mau menyerahkan uang 1 juta kepada perusahaan itu untuk menutupi uang 1 juta, untuk menutupi A uang 1 juta dan agar dapat bonus serta sisanya merupakan laba bagi perusahaan pengelola. Kemudian B dan C telah membayar masing-masing 1 juta ke perusahaan melalui perantara yang A. Agar uangnya kembali dan mendapat bonus, masing-masing harus mencari 2 orang yang mau menyerahkan uang 1 juta tersebut. Maka jumlah orang pada level ini 4 orang, begitulah seterusnya, sehingga skema piramid ini membesar, di mana jumlah peserta di tingkat bawah lebih banyak daripada jumlah tingkat atas. Yang pasti semakin lama berjalan maka semakin susah untuk merekrut orang baru yang mau menyerahkan uang kepada perusahaan pengelola, dan pada suatu saat sampai pada kondisi tidak bergerak, maka dapat dipastikan orang-orang yang berada pada tingkat akhir mengalami kerugian, dan jumlah anggota pada tingkat ini adalah peserta terbanyak. Al-Quran sangat jelas mengharapkan praktek ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan dengan jalan yang batil. Yaitu kesimpulannya dari 2 pendapat di atas, jelaslah bahwa pendapat yang terkuat adalah MLM hukumnya haram. Adapun fatwa yang membolehkan sebetulnya bukanlah membolehkan secara mutlak, melainkan membolehkan berkait, yakni bila persyaratan-persyaratan yang ditentukan syariat terpenuhi, padahal kenyataan semua persyaratan tersebut dilanggar oleh sistem MLM. Kemudian perlu diingat bahwa MLM diharamkan bukan karena produknya, melainkan karena sistem pemasarannya. Maka apapun jenis produk yang dipasarkan dengan sistem MLM, sekalipun produk adalah barang yang islami seperti CD Islam yang dijual oleh perusahaan Hibatul Zariyah,
Jazirah atau kaset-kaset dan CD yang berisi ceramah serta kajian keislaman yang dijual oleh perusahaan Mesir dengan sistem LML, hukumnya juga haram. Yaitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.